Bagian ketiga, ketiga untuk hambatan atau R resisten. Pada video sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa percobaan hukum Ohm di sana mendapati pengaruh hambatan bagi kuat arus listrik. Kita simpulkan waktu itu, semakin V-nya besar, semakin besar kuat arusnya, dan semakin hambatannya besar, semakin kecil arusnya atau berbanding terbalik. Nah, begini ya. Di sini ada nilai hambatan yang merupakan karakteristik dari material. Hambatan ini adalah hambatan yang dimiliki oleh sebuah penghantar. Kita sudah pernah bahas ya, ada tegangan positif negatif. Nah, ini hambatan di mana agar arus listrik dapat mengalir, rangkaiannya harus tertutup dan harus ada hambatan. Nah, hambatan ini harus dapat menghantarkan listrik, artinya di sini juga harus berupa konduktor. Ini harus konduktor atau penghantar listrik, nggak bisa di isolator. Kalau isolator ya malah nggak ada arus yang ngalir, nggak bisa lewat. Jadi ini konduktor tetapi memiliki hambatan tertentu, sehingga material untuk resistor juga material konduktor, semisal logam. Nah, bagaimana dengan kabel? Kabel kan juga konduktor. Betul. Kawat, tembaga misal, itu juga punya hambatan tertentu. Nah, tinggal hambatannya dipengaruhi oleh besaran apa saja. Mari kita lihat. Oke, di sini ada sebuah simulasi. Kita punya sebuah material kawat. Kawat maka bentuknya silinder ya. Silinder, dia punya luas penampang A. Kemudian L ini sebagai panjang kawatnya. Ini A luas penampangnya. Dan rho ini sebagai hambatan jenis materialnya. Hambatan jenis itu adalah hambatan yang dimiliki suatu material, satuannya dalam satuan SI ya, satuan internasional, sehingga resistivitas satuannya adalah ohm meter, panjangnya meter, luasnya dalam meter persegi. Kamu ubah. Nah, ini sesuaikan saja. Bagaimana dengan hambatannya? Hambatan suatu kawat, kalau ketiga besaran ini kita bisa variasi. Pertama, apa yang terjadi dengan resistivitas yang kita ubah-ubah? Berarti kita pilih material yang berbeda. Semakin besar hambatan jenisnya, maka hambatannya juga semakin besar. Oke, ini material. Yang kedua, bagaimana dengan semakin panjang kawat? Semakin kawatnya panjang, nih, semakin kawatnya panjang, kalau di sini semakin besar L-nya, ternyata hambatannya juga semakin besar. Berarti kalau kita membuat rangkaian listrik, kok kawatnya memanjang, maka hambatannya juga semakin besar. Artinya arusnya makin kecil. Sedangkan semakin pendek penghantarnya, pendek nih, semakin kecil, maka hambatannya juga semakin kecil. Hambatan kecil berarti tahanannya, penghalangnya kecil, arusnya beradas-bludus begitu saja. Brul begitu. Ini untuk panjang kawat. Nah, kemudian bagaimana dengan luas penampang? Bagaimana dengan luas penampang? Ternyata semakin kawatnya tebal, semakin kawatnya besar, semakin kecil hambatannya. Kalau kamu menggunakan penghantar dengan kawat yang diameternya besar, ternyata hambatannya malah lemah. Arusnya
berobol banyak. Sedangkan semakin tipis, semakin kecil suatu kawat, justru malah hambatannya semakin besar. Kok kawatnya tipis sekali, maka hambatannya besar. Itu ya, ada gambaran. Sehingga mari kita simpulkan hubungan antara hambatan jenis dengan panjang kawat ini berbanding lurus dengan besarnya hambatan penghantar. Sedangkan luas penampang berbanding terbalik dengan besarnya hambatan penghantar. Mari kita tuliskan kembali persamaan kita. Hambatan tadi dipengaruhi oleh Rho L per A. Ini persamaan hambatan, di mana ini adalah hambatan, resistennya satuan ohm. Ini hambatan jenis, satuannya ohm meter. Ini panjang kawat penghantar, satuannya meter. Ini luas penampang kawat penghantar, satuannya meter pangkat 2. Kemudian, pernahkah kamu berpikir bahwa kenapa lampu kok bisa kita gantikan dalam simulasi kita sebagai hambatan? Di manakah konduktornya lampu? Mungkin sedikit gambaran saja ya. Kita gambarkan lampu. Aduh, jelek banget lampu saya. Yes, katakanlah, bayangin aja ini lampu pijar. Lampu pijar biasanya dia punya begini kan ya. Sehingga kalau ada arus maka cahayanya berpijar. Di dalamnya ini ada gas argon kalau itu lampu pijar. Nah, di sini nih ada filamen. Ini namanya filamen. Apa ini? Ini terbuat dari apa? Nah, di sini ada arus ngalir, lalu ke sini, lalu memijarkan ini, lalu ngalir di kabelnya. Nah, ini harus sesuatu yang bisa dialiri arus, maka ini adalah konduktor. Konduktor yang sangat tahan panas, karena ketika lampu berpijar, ini bisa sampai ribuan derajat. Maka ini harus terbuat dari konduktor yang tahan panas. Maka digunakanlah logam yang namanya tungsten. Nah, ini logam yang sangat tahan panas. Dia derajat titik didihnya bisa sampai 5000 derajat Celcius. Lebih tahan panas daripada besi dan lain-lain. Nah, karena tahan panas maka digunakan untuk filamen lampu. Ini kan kecil sekali ya. Semakin kecil, semakin besar hambatannya. Ini saya kira untuk hambatan atau resisten. Resist artinya tahan. Sehingga sebenarnya aslinya kata-katanya, istilahnya sebenarnya dia kan fungsinya menahan, tahanan sebenarnya. Tapi diterjemahkan sebagai penghambat atau hambatan.